Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handepa dari Prodi PGSD dengan NIM 2021-08-10-200-104. Saya di sini mau menjelaskan ada dua tema. Yang tema pertama itu ada memahami sumber hukum dan dalil hukum ibadah. Tema kedua ada metode penetapan hukum ibadah. Selanjutnya, sumber hukum. Sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukum sumber hukum Islam, disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam. Yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalamuah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf yang berbahasa Arab yang tersampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir. Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang pertama itu ada hukum istaghdiyah. Itu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua itu ada hukum kulkiyah. Itu hukum yang berhubungan dengan manusia wajib berakhlak baik. Ketiga itu ada hukum amaliyah. Itu hukum yang berhubungan dengan pembuatan manusia. Yang ketiga itu ada as-sunnah hadir. Sunnah lebih umum disebut hadis yang mempunyai arti dekat baru seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Secara kamus menurut ulama usul fikih adalah semua yang bersumber dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan. Selanjutnya ada ijma. Ijma menurut bahasa dan istilah dijelaskan dalam arti bahasa yang mempunyai dua arti. Yang pertama ada berusaha bertekad terhadap sesuatu, yang kedua artinya kesepakatan. Selanjutnya ada dalil bersandara. Dalil jadi tidak ada dalil, tidak ada usul alih kerjakan dalam Al-Quran dapat 6238, tepat terkaitnya hanya 300 ayat. Dalil hukum adalah dalil dengannya seseorang mustahid dapat menemukan hukum suatu perkara di mana terdapat beberapa dalil hukum dalam Islam. Ijma, kesepakatan ulama. Yang selanjutnya ada qiyas, penyamaan hukum suatu dengan yang hukum ditetapkan. Ijtihad, memandang baik terhadap perkara. Selanjutnya ada istihab, perbuatan melakukan ketetapan sesuatu sebelumnya. Selanjutnya ada istilah, sesuatu yang mengandung kegunaan yang kuat. Ada materi kedua, tema kedua, metode penetapan hukum ibadah, metode mazhab dan metode ijtihad. Mazhab adalah at-takhriqah yang bermakna jalan atau metode. Secara umum mazhab mencakup dua hal, yaitu persoalan pokok usul dan cabang furu. Jenis-jenis mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab pertama adalah mazhab Hanafi. Sesuai dengan namanya, mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanafi An-Nu'man bin Tasbit Madhab. Hanafi dapat berkembang karena karena menjadi mazhab pemerintah pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Mazhab yang kedua itu adalah mazhab Maliki, dicetuskan oleh Imam Maliki bin Anas al-Hasbi. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli hadis, yaitu hukum agama yang bersumber pada hadis-hadis. Mazhab ini lahir di Madinah dan berkembang ke negara lain seperti Maroko. Selanjutnya ada mazhab Safawi. Mazhab Safawi didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris as-Safawi Al-Quraisy. Imam Safawi banyak belajar kepada Imam Malik yang dikenal sebagai mazhabul hadis. Di sini Imam Safawi berusaha menggabungkan mazhab hadis dan mazhab qiyas. Inilah yang menjadi keutamaan mazhab Syafi'i dibandingkan mazhab lain. Selanjutnya ada metode ijtihad dalam hukum Islam. Yang pertama itu ijma, kesepakatan seluruh mustahid di seluruh masa Rasulullah SAW setelah wafat dan berkaitan dengan hukum syarat dan tidak dapat dalam Al-Quran hadis. Yang kedua itu ada qiyas, hukum tentang suatu peristiwa yang diterapkan dengan cara membandingkan dengan hukum peristiwa lain yang sudah ditetapkan sesuai naas. Ketiga ada ijtihad, berpindahnya mustahid dari sesuatu ketentuan hukum ke hukuman lain karena terdapat dalil yang menentunya. Keempat, masalahan mursalah, hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mensampingkan kemudaharatan karena tidak ada dalil yang menganjurkan maupun melarangnya. Istihab, metode yang dilakukan dengan menetapkan hukum yang sudah ada sebelumnya sampai ada dalil yang
merubahnya. Yang keenam itu ada urf, sesuatu perkataan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan dilakukan turun-menurun. Sekian dari penjelasan saya. Sebelumnya, apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.